Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10. Bahagia rasanya saya Carla Ratna dapat menjumpai Anda kembali dalam program Bincang Psikologi. Dan lebih bahagia lagi karena dapat menjumpai Anda di hari kemenangan ini bersama psikolog psikolog kita ya, yang selalu memandu program Bincang Psikologi dari TV 10. Tapi sebelumnya kita mengucapkan selamat Lebaran dulu ya Pak ya, untuk sahabat TV 10. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi kosong-kosong ya. Wes kosong-kosong. Loh harusnya seperti itu ya Pak. Kalau memaafkan berarti saya kosong, sahabat TV 10 juga sudah kosong, kesalahannya sudah. Tapi sebenarnya kalau dari sudut pandang psikologi Pak, konsep memaafkan itu seperti apa Pak? Mumpung hari Lebaran ini Pak ya. Jadi biar memaknai bermaaf-maafannya itu lebih dalam. Iya. Jadi memaafkan kan tidak hanya di ini aja ya, di luarnya ya, di bibir saja ya, tapi harus sampai ke hati, bahkan sampai ke jiwa. Gitu. Bukan hanya ke hati tapi ke jiwa juga. Sampai ke jiwa, sampai ya lebih dalam lah. Artinya betul-betul apa, bahasa Jawanya plong begitu loh. Ya kalau orang memaafkan tapi masih setengah, ya saya maafkan, Lebaran ini aja, besok ya balik lagi, maafnya hilang. Nah, itu hari ini bertegur sapa, besok kan hari ini maaf-maafan ya, besok ya balik lagi diem-dieman gitu. Jadi belum memaafkan kalau seperti itu. Itu ya belum sampai ke hati, belum sampai ke jiwa gitu. Apa namanya, kalau itu yang terjadi kan ya apa, itu tadi rasanya itu gimana ya, kurang apa namanya, kurang plong ya. Kemudian nanti setelah Lebaran masih ganjel ya, masih apa ya, masih namanya masih menyimpan ya, masih menyimpan. Nah memang di dalam konsep silaturahmi di Idul Fitri atau di hari yang kemenangan ini kan sebenarnya kalau Islam ini mengajarkan kan sampai pada ranah jiwa, karena makna Idul Fitri itu kan kembali kepada kesucian, ya kan. Kalau masih dendam, masih tidak memaafkan kan masih belum bersih ininya, jiwanya ini kan. Masih ada apa namanya, noda-noda. Belum kosong-kosong itu tadi ya. Nol lah, belum nol. Nah harusnya ya, karena kembali kepada kesucian, yang memaafkan itu ya dari jiwa gitu, karena yang suci itu kan sebenarnya jiwa kita ini kan. Jiwa kita bersihkan ya, termasuk memaafkan atau minta maaf dari ini, dari hati, dari jiwa, itu yang harus dilakukan gitu. Jadi secara psikologi pun sebenarnya cocok sekali dengan Islam gitu. Karena psikologi itu kan ilmu jiwa ya. Bagaimana jiwa ini bisa memaafkan kepada orang lain gitu. Nah, kalau dalam Islam itu kan ada momen khusus di mana apa? Mungkin kalau tidak ada momen khusus mungkin pekewuh ya. Iya, sungkan lah. Sungkan gitu. Atau kadang-kadang ada yang minta maaf belum Lebaran gitu malah. Nunggu Lebaran. Ya. Ini ada momen khusus begitu sehingga orang itu ini apa, lebih santai di dalam, tidak ada hambatan psikologisnya, itu nggak begitu berat gitu loh ya. Kalau di awal Lebaran kan orang ngapain kesini, mau minta maaf. Iya sih ya. Minta maaf. Iya sih, bener-bener. Mau silaturahmi kan kadang ngapain kesini gitu ya. Tapi kalau Lebaran lumrah. Lebaran gitu ya. Memang suasananya saling berkunjung, saling memaafkan, bahkan nggak kenal pun juga minta maaf gitu. Ya. Nggak bikin kesalahan pun minta maaf ya. Nah itu satu kesempatan sebenarnya kepada kita untuk melepaskan apa, rasa-rasa ganjelan-ganjelan terhadap orang yang kita kunjungi atau orang yang kita mintai maaf itu bisa terlepaskan gitu ya. Ya kan mumpung ada kesempatan gitu loh. Iya. Kan setahun sekali gitu. Mau minta maaf di bulan Rajab juga enggak pas kan gitu. Nah, cocoknya di bulan Syawal kan gitu. Tapi sekarang ini ya minta maaf itu kan mau puasa minta maaf. Mau puasa itu sudah minta maaf biasanya. Itu minta maaf
maaf, ya, tapi ya lewat HP ya. Iya. Iya. Lewat WhatsApp. Ya enggak apa-apa, itu bagus. Nah, ya tapi kalau lewat WhatsApp itu kan nggak ini ya apa? Nilainya itu apa gitu loh. Nilainya itu kurang gitu loh. Beda dengan datang langsung dengan silaturahmi ya, silaturahmi, Pak ya. Apalagi kalau di budaya Jawa ini ya. Jadi anak itu sungkem ke orang tua, minta maaf, minta doa, restu, nah itu. Itu lebih jelek lagi sebenarnya karena sampai mengharu biru kan biasanya ya, kalau sampai menangis biasanya. Nah, itu luapan-luapan emosional yang bagus gitu untuk kesehatan mental, kesehatan jiwa kita. Oh, jadi memaafkan itu juga untuk kesehatan mental juga ya, Pak? Iya. Ya? Oh, manfaatnya? Manfaatnya banyak, memaafkan itu. Atau minta maaf. Minta maaf pun juga ada manfaatnya? Ada manfaatnya. Ya, jadi kan, aku tuh pernah buat salah sama dia ya. Iya ya, kan enggak. Masih ganjel saya gitu loh. Oh iya sih ya. Udah kebawa merasa bersalah dengan dia. Nah, dengan apa namanya minta maaf itu kan plong rasanya. Iya, minta maaf, dia memaafkan itu kan plong. Seperti kalau seorang anak yang pernah berbuat salah dengan orang tuanya, kemudian ibunya, iya udah saya maafkan, nggak apa-apa. Itu rasanya itu biar gitu. Nah, si anak ini merasa longgar begitu. Nah, budaya-budaya memaafkan ini sangat baik sekali untuk sebenarnya untuk hubungan, peningkatan kualitas hubungan sosial, hubungan kekeluargaan. Ya, makanya kalau di Lebaran ini kan ada mudik ya. Bener, ada dibela-belain mudik, setahun sekali mudik. Nyarinya nanti dihabis-habiskan pas mudik. Gitu. Ya, pas mudik itu kan bisa minta maaf, gitu kesempatan, gitu, berkeliling. Tapi biasanya ini Pak ya, ada yang menganggap bahwa kalau pemahamannya, mungkin ini pemahaman yang salah ya, kalau memaafkan itu artinya membebaskan orang yang menyakiti kita dari perbuatan buruknya. Maksudnya gimana? Jadi ada pemahaman yang salah dalam memaafkan. Kalau kita memaafkan itu artinya membebaskan orang yang menyakiti kita dari perbuatan buruknya. Oh, ya. Jadi ini ya apa? Membebaskan orang yang telah menyakiti dia. Gitu jadi ya. Kan padahal orang itu menyakiti dan perilakunya itu buruk pada kita, tapi kita memaafkannya gitu. Kan ada yang pemahamannya seperti itu. Iya, ya itu pemahaman yang saya kira tidak benar ya. Jadi memaafkan itu bukan berarti membebaskan, orang itu perbuatan dia sendiri kan gitu. Dia tetap akan bertanggung jawab dengan kesalahan dia sendiri. Memaafkan itu kan urusan kita, ya saya maafkan. Tapi kan tanggung jawab perbuatanmu itu tetap kan ditanggung sendiri ya. Sendiri. Saya maafkan, tapi ya. Nah, kesalahanmu ya harus kamu tanggung sendiri. Memaafkan itu juga bukan berarti tanda kelemahan, bukan ya Pak ya? Bukan. Memaafkan itu justru dia memiliki sebuah kekuatan jiwa yang namanya bisa memaafkan ya. Itu kan mungkin dia pernah disakiti, kemudian dia pernah dikecewakan, tapi memaafkan itu kan butuh power yang kuat ya. Jiwa yang besar. Jiwa yang besar untuk bisa memaafkan, bukan lemah. Gitu. Bukan lemah justru malah ya. Bukan lemah, tapi kuat ya. Dan itu kan tidak mudah. Makanya kadang-kadang orang memaafkan ya di bibir saja, gitu. Karena memang dia belum kuat untuk memaafkan setulus hati, setulus jiwa, karena belum kuat. Ya itu lebih baik lah. Di bibir itu masih lebih baik daripada dia ada di situ, aku nanti aja balik lagi. Karena ada orang itu gitu misalnya. Aku tak sembunyi aja di kamar, ada orang itu, nah, itu akan lebih lagi. Ya, jadi itu bukan satu tanda kelemahan, Mbak. Bukan satu tanda kelemahan, malah justru kebesaran jiwa. Apalagi untuk yang meminta maaf. Nah, itu perlu kebesaran hati betul. Kebesaran hati betul, minta maaf duluan, padahal merasa nggak pernah salah, dia yang salah, kok kita yang minta maaf duluan. Itu bukan tanda kekalahan, bukan ya Pak ya? Kekalahan. Tapi justru kebesaran jiwa malah. Kebesaran jiwa. Jadi untuk
dia sendiri mungkin ingin agar yang pernah berbuat salah sama dia itu agar dia kehidupannya lebih baik, maka saya dahulu aja minta maaf gitu kan. Ini kan sebuah ketinggian sebuah jiwanya dia untuk ya nggak punya salah malah minta maaf dia yang salah, malah kita yang minta maaf kan gitu ya. Begitu. Ada yang menilai itu sebagai berarti dia yang salah, dia yang kalah gitu. Padahal sebenarnya konsepnya bukan seperti itu ya, Pak? Dalam konsep maafkan enggak. Iya. Itulah jadi kekuatan mentalnya dia, kekuatan jiwanya dia sampai dia kuat untuk minta maaf. Minta maaf. Ya. Dan itu justru malah kalau tidak salah kalau kita bisa minta maaf atau maksudnya selesai memaafkan, saling memaafkan itu justru bisa melanjutkan hidup dengan baik gitu ya, Pak. Iya. Dan itu dengan baik. Jadi lebih seseorang itu lebih nyaman lah, lebih bahagia karena nggak ada ganjilan-ganjilan itu ya. Ya ada yang mengganjal ketemu itu harus sembunyi atau gimana gitu kan, serba nggak enak kan, nggak ada ya. Baik, lalu bagaimanakah cara memaafkan yang paling benar dari sudut pandang psikologi? Nanti akan kita ulas bersama. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Psikologi dari TV 10. Kami segera kembali. Sahabat TV 10, Anda masih bersama kami dalam Bincang Psikologi edisi Lebaran ya Pak. Pas dengan tema kita yaitu konsep maaf memaafkan yang kita bahas bersama psikolog kita Bapak Setio Purwanto. Nah Pak Setio, tadi bicara tentang maaf memaafkan ya. Nah bagaimana sih cara memaafkan yang benar, yang artinya itu bukan sekedar basa-basi aja, maaf lahir batin ya Pak, ya gitu. Bukan hanya basa-basi sebagai ritual Lebaran aja, bukan gitu, tapi cara yang benar untuk saling memaafkan itu Pak. Ya mungkin kalau memaafkan dalam arti Lebaran ini kan siapa saja mesti minta maaf ya. Jadi orang yang tidak kita kenal itu juga minta maaf. Nggak salah juga minta maaf. Juga kita maafkan. Gitu. Nah, akan berbeda kalau pas memaafkan itu kepada orang-orang yang memang punya kesalahan yang agak berat. Dan berulang. Biasanya ini keluarga sendiri atau tetangga atau teman sekerja, teman kantor. Nah, yang sering berinteraksi lah biasanya ya, karena yang berpotensi untuk menyakiti kan orang-orang yang sering berinteraksi. Nah, itu memang perlu perlu cara memaafkan, ya kan, tidak sekedar basa-basi. Iya, tidak hanya ritual Lebaran aja, mohon maaf lahir batin ya, iya gitu, tapi kan ternyata masih sakit hatinya masih berlanjut. Nah, untuk bisa memaafkan tadi ya yang memang punya kesalahan yang berulang dan berat begitu, memang harus mencari satu pemahaman. Kenapa sih saya harus memaafkan? Apa sih untungnya saya ini memaafkan dia? Jadi ada satu benefit atau keuntungan ketika saya nanti memaafkan. Ya, jadi orang itu kan kalau mendapatkan satu reward ya, dia akan lebih senang ya mendapatkan hadiah. Kalau misalnya saya memaafkan, nanti saya akan lebih akrab dengan dia. Kalau nanti saya memaafkan, rasanya itu nggak ada ganjelan lagi sama dia, ngobrolnya juga akrab. Kalau saling memaafkan, nanti nggak saling pekewuh gitu loh. Ketemu terus padahal ya, satu rumah atau satu lingkungan, satu pekerjaan gitu. Itu perlu pemahaman seperti itu. Sehingga orang itu betul-betul punya niat, terdorong untuk memaafkan gitu loh. Terdorong untuk memaafkan. Iya, memaafkan tadi kan memaafkan setulus hati ya. Iya, setulus hati itu kan memang betul-betul harus dengan niat yang niatnya dulu ya Pak. Niatnya. Kalau hanya basa-basi kan berarti ya nggak ada niat gitu loh. Ya udah Lebaran ya. Nah, tapi kalau yang betul-betul itu ada satu dorongan memang saya dipahami keuntungannya
kemudian juga nantinya ke depannya nanti akan lebih bla 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 begitu kan. Nah, kemudian juga cara yang kedua adalah cara minta maaf. Jadi minta maaf yang disertai dengan apa, benar-benar niat yang betul-betul minta maaf itu harus, ya tidak bisa kemudian ikut rombongan masjid gitu keliling gitu ya, karena itu formalitas. Tidak secara pribadi tidak kan secara ya? pribadi, sehingga tidak menimbulkan kesan. Oh, Ya, tidak berkesan. Tidak berkesan ya. Kalau perlu, kalau memang punya salah ya kunjungi Secara pribadi. secara pribadi, ya mumpung Lebaran saya minta maaf kalau punya kesalahan begini gitu. Jadi ada satu apa perbedaan bahwa minta maaf secara biasa dengan betul-betul yang apa, dengan ketulusan hati tadi. Ya. Kemudian juga orang yang memaafkan itu atau orang yang minta maaf itu pasti ya ada satu gejolak-gejolak emosi kan. Aku sebenarnya juga mau minta maaf sama dia, gimana tapi ya. Ya itu loh. Ada konflik, ada semacam keraguan-raguan, ada semacam kebimbangan, minta maaf enggak ya. Nah itu emosi-emosi yang bergejolak ketika mau ketemu, mau minta maaf. Nah, oke, memang orang yang mau minta maaf itu memang akan muncul egonya ya. Egonya nolak gitu loh. Ngapain kamu minta maaf juga? Oh, dia yang salah loh. Kamu kan sering dirugikan sama dia. Ngapain kamu minta maaf? Ataupun itu kan kesalahan kamu, ya salah, sana ya salah. Kalau dia nggak minta maaf ya kamu nggak usah minta maaf. Nah itu egonya dia. Egonya jadi tidak mau memulai minta maaf. Nah, duluan, egonya itu ya. menghalangi. Nah, gejolak-gejolak konflik seperti itu akan menimbulkan gejolak emosional. Nah, gejolak emosional ini ya tadi bahwa apapun yang terjadi pada emosionalnya ya jangan dilawan. Gitu. Jangan dilawan. Jangan dilawan ya sudah. Oh ya, oke, saya berarti ada gejolak emosi ya. Ketika minta maaf tuh rasanya timbul deg-degan gitu. Deg-deg, wah minta maaf deg-degan ya. Ya kalau diterima ya. Kalau enggak gimana nanti. Nah, oke, saya ragu-ragu, saya bimbang, saya deg-degan, saya was-was, cemas gitu ketika mau minta maaf. Oke, itu jangan dilawan. Atau jangan mundur gitu. Maju aja. Mundur itu artinya nggak jadi aja. Nggak jadi aja. Lo mumpung lebaran lo ini ya Pak ya. Nanti. Mumpung lebaran loh ya. Nah nanti itu pasti konflik itu akan muncul. Nah ini gejolak emosi harus kita sadari dan ya biarkanlah, enggak apa-apa. Udahlah, kalau kamu cemas-cemas, kalau kamu ragu-ragu, yang pasti bahwa minta maaf itu adalah baik. Jadi ada satu ketok palunya gitu loh. Afirmasinya itu saya harus minta maaf. Gitu. Saya harus minta maaf. Minta maaf itu baik. Membersihkan hati ya Pak ya. Membersihkan hati. Meskipun kamu gejolak ya silahkan gejolak aja emosi gitu. Saya tetap mendatangi orangnya gitu kan. Nah kemudian juga bahwa kadang-kadang orang yang mau kita minta maaf itu tadi terlalu emosional gitu ya. Terlalu emosional. Pertimbangannya itu pertimbangan emosional daripada rasional. Nah, maka perlu diubah perspektifnya. Mengubah perspektifnya? Ya, mengubah perspektif kita. Kenapa saya harus minta maaf? Kenapa harus minta maaf? Ya kan? Nah, ini perspektifnya terkait dengan bagaimana kita berpikir. Kalau kita berpikir negatif, ya nggak akan kuat kita minta maaf. Tapi kalau kita berpikir positif dan mengubah perspektif kita terhadap permintaan maaf, ya, maka kita akan kuat. Contohnya lah, misalnya tadi yang disampaikan Mbak Carla tentang bahwa minta maaf itu orang yang lemah, mengaku berarti kalah gitu ya. Kalah. Nah, itu perlu dirubah. Perlu dirubah ya. Karena itu akan menghambat orang minta maaf kan. Ya, dirubah bahwa orang minta maaf itu adalah orang yang kuat. Justru kuat. Orang yang minta maaf itu orang yang hebat. Hebat, berjiwa besar. Berjiwa besar. Nah, ya, jadi merubah
konotasi negatif terhadap minta maaf ini dirubah menjadi konotasi yang lebih positif. Nah, itu yang harus ditanamkan. Dan yang paling penting adalah take action gitu. Datangi rumahnya, sampaikan permintaan maaf. Ya sudah. Mulai dari awal lagi ya. Perkara dia mau memaafkan atau tidak, kita sudah meminta maaf. Nah, kita sudah melangkah untuk minta maaf. Jadi dari proses yang seperti tadi ya, bahwa ya harus merubah pola pikirnya, bahwa meminta maaf atau memaafkan itu bukan kelemahan, bukan bukti kesalahan gitu ya Pak ya. Betul. Itu untuk cara meminta maaf yang benar atau saling memaafkan yang benar gitu. Jadi memang karena ini edisi spesial kan Pak, edisi Lebaran. Jadi benar-benar kita mengedukasi untuk minta maaf tuh yang seperti ini gitu caranya gitu. Jadi bukan hanya ritual Lebaran, apalagi terus bareng-barengan kelompok, misalnya kelompok remaja bareng-barengan gitu, kelompok pengajian bareng-barengan gitu, silaturahmi itu malah justru nggak menyelesaikan masalah ya Pak. Kalau untuk yang punya kesalahan secara personal yang besar gitu nggak begitu ya. Tapi kalau untuk ritual Lebaran itu bagus ya untuk saling silaturahmi, ya itu tetap ada nilai positifnya. Tapi kalau untuk memperbaiki hubungan misalnya itu tetap harus secara pribadi. Oh iya. Nah, dan yang meminta maaf atau yang memaafkan pun harus memiliki konsep yang disampaikan oleh Pak Setio itu tadi ya Pak ya, sampai take actionnya gitu, jangan cuma niat toh, hanya sampai di niat toh. Baik, sebelum berpisah Pak, ada yang mau disampaikan ke sahabat TV 10, baik itu tentang materi kita ataupun mungkin ucapan selamat Lebaran untuk sahabat TV 10, monggo Pak Setio. Ya, ini mumpung kita Lebaran ya, gunakanlah kesempatan ini untuk meminta maaf ya. Meminta maaf itu bukan lemah, tapi meminta maaf itu adalah kebesaran jiwa, kebesaran hati. Ya, saya Setio Purwanto, narasumber dari acara Bincang Psikologi di TV 10, mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin kepada sahabat TV 10. Baik, terima kasih Pak Setio untuk ilmunya dan juga sahabat TV 10, terima kasih untuk kesetiaannya. Sekali lagi selamat berlebaran, semoga benar-benar bisa saling memaafkan dari dalam lubuk hati yang terdalam ya Pak, harus yang paling dalam kata Pak Setio, jadi bukan hanya sekedar ritual Lebaran saja. Saya Carla Ratna undur diri, begitu juga Bapak Setio Purwanto, untuk menjumpai Anda kembali di Bincang Psikologi edisi yang akan datang. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya, tetap di TV 10, inspirasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.